Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati dan muliakan Ibu Ajidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 7, saya atas nama Rizko Rahmanda dan saudara seperjuangan saya Muhammad Mukhtar akan mempresentasikan makalah dengan tema paragraf. Harapan kami, semoga kita semua diberikan pemahaman yang baik, karena kaidah ilmu itu harus dipahami dan dikuasai. Al-ilmu huwal fahmu wal idrak. Oleh karena itu, kami menghimbau teman-teman untuk menyimak dengan perhatian. Baiklah, kita masuk pada materi tentang paragraf. Kita awali dengan membahas pengertian dari paragraf. Paragraf atau alinea merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pokok pembahasan. Paragraf umumnya terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat-kalimat tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mengusung satu pokok pikiran tertentu. Kita lanjut pada jenis-jenis paragraf. Berdasarkan jenisnya, paragraf dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya, itu terbagi 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Setiap jenis karangan akan mempunyai paragraf yang membuka atau menghantar karangan itu, atau menghantar pokok pikiran dalam bagian karangan itu. Oleh sebab itu, sifat dari paragraf semacam itu harus menarik minat dan perhatian pembaca. Intinya, paragraf pembuka itu menghantarkan pokok pikiran. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah semua paragraf yang terdapat di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Inti persoalan yang akan dikemukakan penulisan terhadap dalam paragraf-paragraf ini. Jadi, paragraf penghubung ini adalah inti persoalan yang akan dikemukakan penulis. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Dengan kata lain, paragraf ini mengandung kesimpulan pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf-paragraf penghubung tadi. Jadi, secara singkatnya, paragraf penutup itu yang mengakhiri sebuah tulisan serta termuat kesimpulan. Kita lanjut pada jenis paragraf yang kedua, yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Secara singkatnya itu pokok pikirannya terdapat di awal. Jadi, paragraf ini dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu paragraf induktif. Secara sederhana, paragraf induktif itu pokok utamanya ada di akhir. Jadi paragraf ini dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan atau perincian-perincian,
kemudian ditutup dengan kalimat utama di akhirnya. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Pada paragraf ini, kalimat topik ditempatkan pada bagian awal dan di akhir paragraf. Dalam hal ini, kalimat terakhir berisi pengulangan dan penegasan kalimat pertama. Pengulangan ini dimaksudkan untuk lebih mempertegas ide pokok. Selanjutnya, yang keempat yaitu paragraf eneratif. Secara sederhananya, paragraf eneratif itu ide pokoknya atau pokok utamanya terletak di tengah. Paragraf eneratif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Yang terakhir yaitu yang kelima, paragraf tanpa kalimat utama. Paragraf ini tidak mempunyai kalimat utama. Berarti pikiran utama tersebar di seluruh kalimat yang membangun paragraf tersebut. Bentuk ini biasanya digunakan dalam karangan berbentuk narasi atau deskripsi. Sampai situ semoga bisa dipahami. Kita lanjut pada bagian yang ketiga yaitu paragraf berdasarkan bentuk unit, tulisan, atau sifat isinya. Yang pertama yaitu paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dalam karangan, atau paragraf narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Jadi itu cirinya dari paragraf narasi. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah salah satu jenis karangan yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau nyata. Yang ketiga yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf atau karangan yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan memengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Dan yang terakhir yaitu paragraf eksposisi. Adalah paragraf yang berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Jadi itu tadi mengenai jenis-jenis paragraf. Semoga bisa dipahami. Baik, saya akan melanjutkan pembicaraan dari saudara Rizko. Ya, syarat-syarat paragraf. Seperti halnya kalimat, sebuah paragraf juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf, yaitu 1. Kesatuan, 2. Koherensi, 3. Kelengkapan atau kecukupan pengembangan paragraf. Ya, 1. Kesatuan. Sebuah paragraf tentunya hanya mengandung satu tema atau gagasan utama. Gagasan itu haruslah ditunjang oleh gagasan-gagasan penjelas yang berhubungan dengan gagasan utama. Dengan kata lain, ide-ide atau gagasan-gagasan penjelas tidak boleh bertentangan dengan gagasan utama. Penyimpangan terhadap gagasan-gagasan utama akan mengakibatkan unsur kesatuan kalimat terganggu dan dapat menyulitkan pembaca dan memahaminya. 2. Koherensi adalah kekelompokan hubungan antara sebuah kalimat dan kalimat yang lain pembentuk paragraf tersebut. 3. Kelengkapan atau kecukupan pembangun paragraf.
Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Sebaliknya, paragraf dikatakan tidak lengkap apabila tidak dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan. Menurut prinsip tulis-menulis yang berlaku selama ini, ada dua bentuk penulisan paragraf. Pertama, bentuk bola, yaitu bentuk paragraf yang menyerupai balok. Paragraf bentuk balok ini sering digunakan dalam menulis surat, khususnya surat menyurat resmi. Paragraf bentuk balok dibatasi oleh spasi rangkap di bawah atau di atas paragraf. Pergantian paragraf itu ditandai dengan adanya spasi rangkap tersebut. Kedua, bentuk paragraf menjorok, yaitu bentuk paragraf yang ditulis dengan baris pertama. Kalimat pertama agak menjorok ke kanan kira-kira 7 ketukan karakter. Paragraf bentuk menjorok ini banyak dipakai dalam karang mengarang seperti buku teks, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Penggunaan bentuk paragraf ini lebih menguntungkan dalam tulis-menulis sebab 1. Dapat menghemat ruang. 2. Dapat mempercepat proses penulisan. Batas paragraf ini ditandai dengan adanya spasi yang agak menjorok ke kanan. Artinya, kalau suatu baris diawali dengan agak menjorok ke kanan, maka dapat dicurigai sebagai paragraf baru. Jadi itu tadi penjelasan dari kami berdua selaku kelompok 7. Semoga dapat dipahami. Di sini saya akan menyimpulkan paragraf atau alinea merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pokok pembahasan. Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf, yaitu 1. Kesatuan, 2. Koherensi, dan 3. Kelengkapan atau kecukupan pengembangan paragraf. Paragraf dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan tujuannya. Berdasarkan sifat dan tujuannya tadi, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Kemudian berdasarkan letak kalimat topiknya, paragraf tadi dibagi menjadi 5, yaitu paragraf deduktif, induktif, campuran, paragraf tanpa kalimat utama, dan paragraf enumeratif. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan sifat isinya, paragraf juga dibagi menjadi 5 jenis-jenisnya, yaitu paragraf narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi, dan eksposisi. Sedangkan dari bentuknya, paragraf tadi terbagi menjadi 2, yaitu paragraf dengan bentuk balok dan paragraf dengan bentuk menjorok. Itu tadi. Jadi kalau ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Cukup sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata atau apa yang kurang nyaman, kami mau minta halal minta ridho. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.